Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kawanku, di kesempatan kali ini saya akan coba tes dari BMS baterai bekas laptop ini. Kebetulan tadi teman kita ada yang bertanya, "Bang, BMS dari bekas laptop bisa digunakan enggak?" Nah, kali ini kita akan tes, kawan. Kebetulan kita punya habis tadi itu bekas baterai bekas laptop tadi. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah ini nih, karena ini adalah pin outnya. Ini sepertinya BMS 3S ya, terdapat 12 volt, 8 volt, 4 volt, dan 0. Ini jelas BMS 3S. Selanjutnya setelah saya susun dan posisikan saja dengan rangkaian 3S. Jadi hal ini tidak perlu saya lagi kan ya, udah ya pada rata yang tahu lah. Untuk 12 volt, 8 voltnya, 4 volt, dan 0 volt itu terhubung ke rangkaian baterai pack 3S. Kemudian untuk outputnya P+, dan ini adalah P-. Jadi outputnya itu terdapat di konektor. Selanjutnya untuk mempermudah kita ngecek outputnya nanti, untuk P+- nya ini kita solder terlebih dahulu, kemudian nanti kita kasih kabel. Demikian juga untuk P-nya. Ini solder. Sebenarnya soldernya agak susah karena dia agak kecil nih kawan barangnya. Oke, setelah itu kasih kabel warna merah, P-nya warna hitam. Oke, next kita cek dulu tegangannya per sel, 4,15, 4,21, 4,19. Oke lah, di 12,5 outputnya. Sekarang kita cek output dari BMS ini apakah langsung keluar. Tidak, 0 volt kawan. Jadi BMS ini tidak mengeluarkan tegangan. Jadi biasanya itu ada pin enable di BMS, tapi tidak semua BMS ada pin enable-nya. Ketika kita jumper pin enable-nya, biasa dia langsung keluar. Jadi setelah saya cari-cari di pin konektornya ini, dia tidak mengeluarkan tegangan ya. Jadi yang ada itu data clock dan NC itu kan tidak terhubung. Jadi data dengan clock itu yang ada. Jadi ini tidak mengeluarkan tegangan ketika saya shortkan dengan P-. Biasanya dia harus mendapatkan negatif dulu baru dia mau mengeluarkan tegangan. Pin enable namanya. Jadi BMS ini tidak mempunyai pin enable. Selanjutnya untuk mencari outputnya, saya cobakan dengan menggunakan power supply. Saya coba cas begitu. Kita coba charger pancing saja dengan charger. Ini saya menggunakan 12,6 volt. Kemudian suntikan ya, kita tes. Oke, sekarang outputnya sudah keluar ya di 12,56. Nah, jadi untuk mengeluarkan tegangan BMS-nya, kita harus memberikan suntikan tegangan pada BMS ini sebesar 12,6 volt. Selanjutnya kita tes apa lagi? Short circuit. Ketika dia overcurrent ya, menerima short atau overcurrent, dia protect, jadi outputnya 0. Terus kita akan lanjut tes under protection. Nah, di tegang berapa nanti dia cut off nih BMS. Apakah ada sistem perlindungan baterai under voltage ya? Ketika baterai di 2,7 dia off tuh. Kita perhatikan 2,7. Jadi BMS ini akan meng-cut off seperti BMS lainnya lah. Oke, setelah itu kita akan lakukan tes over voltage saat pengisian. Nah, kita lihat saya colokkan ini tegangan per sel ya. Per selnya 4,30. Ini saya hajar menggunakan 13 volt saja langsung. Kita lihat apakah akan ada cut off di arus berapa, 1,3 ampere ya, di 13 volt. Oke, power supply telah cut off. Ini ada cut off ya saat proses pengisian. Tegangan selnya pun jatuh di 4,14. Oke, sekarang kita ukur saja per selnya. Pertama, yang kedua ini 4,1 berapa tadi? Yang sel yang ketiga 4, waduh ini susah nggak lengket nih. Coba kita ukur ulang lagi.
4,19, 4,20. Sel tengah-tengah 4,17, sel paling ujung 4,14. Nah, artinya BMS ini ada fitur over voltage protection saat proses pengisian. Nah, untuk mengeluarkan tegangannya ini sama seperti BMS yang agak bandel-bandel itu ya. Ini kan outputnya tercatat di 12 volt nih. Nah, sekali kita kasih load, kasih beban ya, dia baru keluar tegangan outputnya. Berapa? Sekarang sudah tegangannya di 12,4. Oke, demikianlah caranya ya. Jadi untuk melakukan pengisian ulang, setting saja di arus yang rendah-rendah. Sekarang lihat arus proses pengisiannya telah berjalan. Demikianlah kawanku konten kita kali ini, tes untuk BMS dari bekas laptop. Salam sehat untuk kalian, saya Yuris Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.